Oke anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Pak Pandu Triaji di channel kesayangan kita. Ya, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Kok berkembang biak sih? Ya iyalah, berkembang biak. Untuk apa? Nah, mau tahu jawabannya? Lihat video selanjutnya. A few moments later. Oke anak-anak, selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi dari tematik yang akan kita pelajari bersama ya. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya adalah tentang IPA ya. Materinya adalah perkembangbiakan hewan dan dari muatan IPA 3 KD 3.1. Nah, sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Cuman untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Emang bisa kalau makhluk hidup itu berkembang biak? gitu ya kurang lebih. Nah, perkembangbiakan apa maksudnya? Lalu apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Lalu bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak? Ya paling nggak 3 pertanyaan itu menjadi dasar buat kita untuk belajar, karena kita belajar tentang perkembangbiakan. Oke, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan adalah proses di mana suatu makhluk hidup berusaha untuk melestarikan diri atau kawanannya dengan menghasilkan satu makhluk yang sama dengannya. Nah, lalu apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya di alam agar tidak punah. Ya. Memang salah satu faktor yang menentukan apakah makhluk hidup itu dapat berkembang biak dengan baik atau tidak adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan menjadi motor atau penggerak apakah makhluk hidup ini bisa tahan atau tidak, ya, sehingga bisa dikatakan punah atau tidak. Oke, lanjut anak-anak. Beberapa cara perkembangbiakan hewan. Caranya ya. Yang pertama adalah ovipar. Ya. Ovipar atau istilah lainnya adalah bertelur. Ovipar itu berasal dari kata ovum yang artinya telur, ya, bukan telur bulat, bukan telur gulung, ya, itu nama makanan, enak kalau dimakan. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan betina akan dibuahi oleh sel telur jantan dan menjadi zigot, ya, atau bakal makhluk hidup, ya. Ada 2 cara pembuahan di dalam konteks hewan ovipar ini, yaitu pembuahan yang internal dan pembuahan eksternal. Apa sih pembuahan internal, Pak? Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, ya, yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya yaitu pada ayam, bebek, jenis burung dan juga serangga, ya. Lalu pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina, ya. Contohnya beberapa jenis ikan dan juga amfibi. Nah, beberapa cara perkembangbiakan hewan yang lain. Kalau yang tadi itu adalah ovipar, kalau yang ini adalah vivipar. Vivipar nama lainnya adalah melahirkan anak-anak atau beranak, ya. Nah, kata vivipar berasal dari bahasa Latin, yaitu vivus, yang artinya itu adalah hidup,
dan juga parere, artinya untuk mendatangkan. Kata Latin untuk vivipar adalah viviparus kalau digabungkan menjadi satu, yang berarti untuk mendatangkan hidup. Ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dengan cara melahirkan kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bikin saya bingung, pakai bahasa A, bahasa B. Nggak apa-apa ya anak-anak, namanya juga belajar kita. Ya. Nah, lalu sedangkan hewan menyusui disebut dengan mamalia. Bukan papalia, ya. Kalau papalia bapaknya si Lia, gitu. Tapi hewan hewan menyusui disebut dengan hewan mamalia. Oke. Nah, beberapa contoh hewan menyusui seperti paus dan juga lumba-lumba. Mungkin ada contoh hewan yang lain yang mungkin kalian tahu, gitu ya. Pertanyaannya adalah, Pak, emang paus, lumba-lumba itu kan ikan. Kok bisa nyusuin? ya itulah anak-anak. Salah satu keajaiban yang Tuhan buat di sini adalah ikan, golongan ikan yang hidup di air itu bisa menyusui. Ternyata bukan Mama kita aja yang bisa menyusui atau hewan betina yang punya telinga saja yang bisa menyusui. tetapi ada juga hewan di dalam air yang segede gaban itu, yaitu paus dan lumba-lumba. Mereka juga bisa menyusui. Mereka tidak punya daun telinga seperti kita, tetapi mereka bisa menyusui. Nanti kita bisa melihat lagi beberapa keajaiban lain yang kita bisa bandingkan. Okay. Oke, kalau tadi itu adalah vivipar, yaitu melahirkan, yang sekarang adalah ovovivipar, ya. Nah, ovovivipar adalah hewan di mana pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Ini bahasanya susah ya untuk kita, tetapi ntar saya akan jelaskan. Are you sure about that? Pada hewan ovovivipar, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Tapi nanti kita akan lihat. Embrio kemudian dibungkus oleh cangkang, ya. Tahu telur kan ada cangkangnya tuh. Nah, itu oleh cangkang. Embrio dibungkus oleh cangkang. Ini embrionya, ini cangkangnya di dalam gitu ya. Namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Ini cangkang telurnya, ini embrio, tapi ada di dalam tubuh induknya yang besar. Ya. Embrio tidak mendapatkan makanan dari induknya. Jadi ini cangkang, ini ada embrio. Jadi dia tidak mendapatkan asupan makanan dari induknya. Melainkan dari mana? Dari cadangan makan di dalam telur. Di dalam cangkang ini ada cadangan makanan di situ. Lalu setelah embrio berkembang sempurna, nih bakal anak nih berkembang sempurna, kemudian telur menetas di dalam tubuh induk betina. Paham sampai sini? Telur itu yang ada embrio di dalam menetas, tetapi bukan di luar tubuh induk betina, masih di dalam tubuh induk betina. Dan bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk betina. Lalu kemudian si induk betina itu akan melahirkan anaknya. Ya, itulah yang disebut dengan bertelur melahirkan. Bertelur di dalam tubuh induknya secara internal pembuahannya, lalu kemudian lahir yang disebut juga dengan vivipar, ya. Itulah disebut hewan bertelur dan juga melahirkan. Keajaibannya. Luar biasa. Nah, embrio apa sih? Embrio adalah hasil pembuahan antara sel telur matang dan juga sel sperma. Itu maksudnya embrio kurang lebih. Oke. Nah, contoh hewannya apa? Ada, yaitu beberapa jenis ikan hiu, ikan pari, kuda laut, iguana, kadal, platypus, dan juga beberapa jenis ular. Ya, kadal ya, bukan kadal-kadalan.
Oke, materinya kalian bisa lihat dari Bu Pena 6A halaman 28 dan tematik 6A halaman 45 sampai 46 ya. Nah, kalau tadi itu adalah berbicara tentang perkembangbiakannya anak-anak, caranya bagaimana. Tetapi ini kita bisa lihat adalah ciri-cirinya, ciri-ciri hewan ovipar, vivipar dan juga ovovivipar. Ciri yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga, ya, seperti kita saat ini, ya. Hewan ovipar atau hewan bertelur itu adalah induknya tidak menyusui anaknya. Lalu yang ketiga, biasanya bukan keluarga hewan mamalia. Ya. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Ya. Dan biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Dan juga induk mengerami telur hingga menetas. Ya. Jadi pembuahannya internal apa eksternal? Ayo, hewan ovipar, pembuahan eksternal. Nice. Lalu tadi ovipar, sekarang adalah vivipar. Ciri yang pertama, memiliki kelenjar susu, ya, memiliki kelenjar susu. Kalau ovipar tidak memiliki, kalau vivipar ada kelenjar susunya. Lalu yang kedua, memiliki daun telinga. Ya. Yang ketiga, penutup tubuh adalah rambut, anak-anak. Penutup tubuhnya itu adalah rambut. Ya. Biasanya kelompok hewan mamalia atau kelompok hewan yang menyusui. Dan yang kelima adalah individu baru akan dilahirkan dari tubuh induknya. Ya, jadi dilahirkan dalam bentuk tubuh langsung, ya. Vivipar. Lalu lanjut yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Adalah cirinya yang pertama, pembentukan calon individu baru secara generatif atau seksual, hampir sama kayak vivipar. Ya memang namanya juga bertelur dan juga melahirkan, ya, atau secara seksual tadi. Yang kedua, calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, tidak mempunyai rahim biasanya, ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu penjelasan dari ciri-ciri perkembangbiakan hewan. Saya harap kalian paham ya. Nah, sekilas info nih, tahukah kamu apa sih Pak? Nah ini, apa ini namanya? Kuda laut, ya, bukan kuda poni, ya. Kuda laut itu anak-anak berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan, ya. Namun telur berkembang dalam tubuh kuda laut jantan, anak-anak, hingga melahirkan. Nah, dengan pembuahan di dalam tubuh, fertilisasi internal, ya, atau pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh induknya. Anak-anak, itulah kuda laut yang berbeda dengan hewan atau makhluk hidup yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan ovipar, vivipar dan juga ovovivipar, ya. Justru yang jantanlah yang membuahi, ya, di dalam tubuhnya sendiri. Kalau kita manusia kan enggak, yang melahirkan kita siapa? Ya mama kan, Masa bapak? gitu ya. Nah, oke. Ini ada satu lagi. Pernahkah kamu melihat hewan yang satu ini? Pernah lihat ini? Apa itu? Itu kayaknya ada moncongnya, itu sepertinya ya, moncongnya kayaknya keras, lalu di bawahnya itu adalah ada mulutnya. Dia hampir mirip kayak hewan berang-berang. Nama hewannya apa? Udah tahu ya, depannya huruf P, ya. Bukan mandu. Awas kamu. Dan nama hewannya adalah platypus, ya, hewan platypus. Nanti kalian bisa cari apa sih hewan platypus itu seperti apa gitu. Silahkan aja cari di internet yang seperti apa. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Oke. Saya harap kalian paham dengan baik, anak-anak. Jika kurang paham, perhatikan lagi penjelasan saya dan juga baca referensi, banyak-banyak baca referensi, baik itu dari internet, dari buku-buku, dari majalah koran dan sebagainya. Kalian bisa mencarinya, anak-anak, ya.
media itu luas sekali, sehingga kita dapat mendapatkan informasi juga cukup luas. Oke. Di akhir penjelasan saya berikan bonus untuk kalian. Oke, selamat mencoba. Apa Pak tugasnya? Tugasnya adalah membuat video presentasi perkembangbiakan hewan. nanti kalian bisa cek di Google Classroom kalian. Oke anak-anak, saya harap penjelasan dari saya kalian bisa mengerti dengan baik materi kita di dalam momen PJJ ini, pembelajaran jarak jauh atau kalian belajar dari rumah ya, itu memang agak menyulitkan kita. Tetapi ayo kita tetap semangat untuk belajar, untuk kita mengetahui banyak informasi dan guna perkembangan intelektual kalian. Oke anak-anak, jangan lupa membuat tugasnya, tolong kerjakan, selesaikan tepat pada waktunya. Oke, tetap jaga kesehatan kalian di rumah, dimanapun berada, tetap gunakan masker, jaga jarak dengan orang lain ya, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian kuat dan sehat. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Itu penting. Oke, dari saya akhir kata adalah salam sehat, Tuhan memberkati.